Shalom saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar tentang kasih Allah kepada dunia ini. Sebelum kita masuk dalam firman ini, kita berdoa. Mungkin saudara yang punya masalah, atau mungkin saudara yang sakit, pegang yang disakitnya, katakan dengan iman, Tuhan yang membuat sembuh. Saudara yang sakit, saudara yang punya masalah, pegang dada saudara. Biarlah saya berdoa untuk sakit masalah saudara, biar Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan, urapan-Mu mengalir selalu luar biasa. Hari ini bekerjalah selalu penuh di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Anakmu tidak bisa Bapa, Engkau sendiri yang mengerjakan semuanya Bapa. Engkau yang bekerja selalu luar biasa. Engkau sudah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk kami dengan kematian-Mu ya Bapa. Sembuhkan sakit penyakit, Kau sembuhkan masalah kami, Kau jamah kami ya Bapa. Kami percaya setiap permasalahan seizin Tuhan, Tuhan izinkan semuanya untuk mendatangkan sesuatu yang indah. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Kita firman Tuhan diambil dalam Yohanes 3:16. Hari ini kita belajar tentang judul kasih Allah kepada isi dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman ini berkata sesuatu yang menarik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kadang konotasi kita kasih Allah atas manusia. Bukan, firman Tuhan katakan kasih Allah akan dunia. Dunia ini sedang butuh kasih Allah. Maka Tuhan kirim anaknya. Dari anaknya kita bisa diselamatkan. Orang yang di dunia termasuk kita diselamatkan. Hubungan apa kita dengan dunia? Nanti kita akan belajar. Tuhan bawa kita, selamatkan kita supaya kita kenal Dia, kenal Yesus sebagai anak yang tunggal, dan kita beroleh keselamatan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Sebelumnya di dalam Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan segambar manusia, segambar dan serupa dengan Allah. Manusia saat jatuh dalam dosa, gambar mereka mulai rusak, tapi rupa mereka tidak rusak. Maka itu Yesus datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia. Tapi Tuhan Yesus datang bukan mengambil gambar seorang manusia, tapi rupa. Jadi gambar dan rupa itu beda. Kalau sama gambar atau rupa. Saat manusia jatuh dalam dosa, gambarnya mulai rusak. Gambar itu termasuk apa? Galatia 5 ayat 22-23. Tentang kasih, tentang sukacita, pengendalian diri, kesetiaan, itu mulai hambar dalam diri manusia. Manusia mulai kecewa, banyak hal karena dosa, mulai gambarnya mulai samar-samar. Itu bisa dilihat dari 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita mampu lihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, sehingga aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Dikatakan Alkitab, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Saat manusia jatuh dalam dosa, gambarnya mulai samar-samar. Gambar manusia mulai tergerus dengan dosa. Mereka kehilangan kasih, mereka kehilangan sukacita, mereka kehilangan kesetiaan, dan banyak hal dalam Galatia 5 ayat 22-23.
Tapi rupa manusia tetap ada. Rupa, kalau saudara lihat seni rupa, tidak ada seni gambar. Seni rupa itu termasuk hidung, telinga, manusia bisa melihat. Seperti Allah bisa melihat, manusia bisa melihat. Allah bisa berjalan, kita bisa berjalan. Allah bersedih, kita bisa bersedih. Allah tertawa, kita bisa tertawa. Maka itu Tuhan Yesus mengambil rupa seorang manusia saat datang ke bumi. Dia bisa menangis, bisa melihat, bisa meraba, dan bisa mengaku dia punya perasaan. Dia untuk menyelamatkan manusia dan isi dunia. Dia mengambil rupa, dengan kata lain dia merendahkan dirinya. Dia harusnya adalah Allah, tapi dia merendahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Tuhan berulang kali saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berulang kali menyelamatkan manusia. Caranya bagaimana? Waktu itu Nuh, dengan Tuhan memusnahkan bumi dan manusia yang ada di dalamnya, maka itu Nuh yang diselamatkan. Itu keselamatan yang Tuhan lakukan. Yang kedua, keselamatan yang Tuhan lakukan yaitu melalui Sodom dan Gomora. Sodom Gomora dimusnahkan supaya apa? Tidak ada dosa yang lebih menjara lagi. Dan yang ketiga sekarang yaitu anaknya yang tunggal harus datang ke dunia untuk menebus sehingga kita dosa itu tidak menjara lebih jauh lagi. Kita buka di dalam Roma 8 ayat 29. Dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saat Tuhan Yesus melakukan tugasnya, dia bukan menjadi anak tunggal lagi, tapi dikatakan Alkitab ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau sulung berarti nomor 1, anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 berarti ada, karena dia anak sulung. Kalau begitu nomor 2 dan nomor 3 dan berikutnya itu siapa? Saudara dan saya. Saudara disebut sebagai anak Allah. Karena saudara seperti di Alkitab, saudara dicangkokkan. Yang harusnya bukan bagian dari pokok anggur itu, saudara dicangkokkan dengan pokok anggur itu supaya menghasilkan buah seperti yang diinginkan oleh pokoknya, dan dihasilkan seperti pokoknya. Hari ini Tuhan katakan saudara menjadi keturunan berikutnya, menjadi yang Yesus menjadi sulung, saudara adalah anak-anaknya. Kenapa kita disebut sebagai anak-anaknya? Untuk menyelamatkan dunia. Karena begitu besar. Ada, mungkin saudara tahu, ada daerah-daerah dulunya ada orang makan manusia. Karena Tuhan mengasihi daerah situ, Tuhan kirim hamba Tuhan. Hamba Tuhan mungkin saat itu dimakan, dibunuh di situ, tapi tetap Tuhan kirim orang-orang di sana. Kenapa kok bisa demikian? Karena Allah mengasihi dia. Karena Tuhan mengasihi daerah sana, maka Tuhan kirim anak-anaknya untuk menyelamatkan daerah situ. Mungkin saudara dikirim melalui saudara sakit di rumah sakit. Tujuannya apa? Supaya saudara menyelamatkan orang di sana, orang dokter di sana, pasien di sana, dan perawat di sana. Saudara bisa ceritakan Yesus, kebaikan Allah. Kenapa? Karena saudara adalah anak Allah. Tuhan utus saudara karena begitu besar kasih Allah atas orang itu, sehingga saudara diutus untuk menyelamatkan mereka. Banyak tempat daerah-daerah yang binatang harus musnah atau tanaman yang harus akan mau musnah,
Tuhan kirim anak-anaknya. Kenapa? Untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan hewan, untuk menyelamatkan tanaman-tanaman yang Tuhan ciptakan, Tuhan yang beri. Tuhan ingin ya, Tuhan seperti Adam dan Hawa menjaga dunia itu, tanaman dan binatang. Tuhan kirim anak-anaknya yang cinta akan Tuhan untuk menyelamatkan binatang-binatang yang mau punah, untuk tanaman-tanaman yang mau punah. Tuhan kirim anak-anaknya. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi isi dunia ini. Hari ini berapa banyak dalam hidupmu sebagai anak Allah, ada panggilan-panggilan Allah dalam hidupmu untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara ngomong, aku tidak mampu. Musa berkata yang sama, aku tidak mampu. Tapi saat dia berkata, yang kamu punya apa Musa? Musa berkata, aku punya tongkat. Dengan tongkat itulah Tuhan pakai Musa untuk membelah laut, untuk memukul batu sehingga keluar air, untuk mengangkat batu tongkat itu sehingga Yosua saat berperang penuh dengan kemenangan. Apa yang kau punya? Seorang janda berkata kepada Nabi Elia, dia berkata, aku tidak punya apa-apa. Nabi Elia berkata, yang kamu punya apa? Aku cuma punya minyak. Dengan minyak Tuhan pakai suatu mujizat. Tuhan cukupkan perempuan janda itu. Hari ini yang kau punya apa? Kamu mungkin berkata, aku tidak punya apa-apa. Yang aku punya ini. Tuhan bisa pakai. Butuh kerendahan hati. Hari ini Tuhan kirim anak-anaknya sebagai engkau, sebagai anaknya. Tuhan akan kirim engkau, Tuhan akan utus engkau untuk melakukan sesuatu perkara yang ajaib. Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Hari ini Tuhan utus engkau untuk melakukan perkara yang ajaib. Siapkah engkau? Jangan engkau berkata, aku tidak mampu. Tuhan bisa buat yang ketidakmampuanmu menjadi sesuatu yang luar biasa. Buka hatimu. Yang penting engkau mau melangkah. Yang penting engkau mau bergerak. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mampu. Mampukan aku Tuhan. Hari ini Tuhan akan mampukan engkau. Mari kita doa. Tuhan, engkau begitu besar kasih-Mu yang luar biasa atas kami ya Bapa. Kalau kami nilai dengan uang, kami tetap tidak mampu ya Bapa membayar kasih-Mu. Engkau yang menyelamatkan kami. Kalau kami nilai dengan apapun kami bayar, tetap kami tidak mampu Tuhan. Dengan doa kami, dengan apapun, dengan penyembahan kami, dengan pujian kami tetap tidak mampu membayar kebaikan-Mu yang luar biasa atas kami. Tuhan, layakkan kami yang tidak layak ini ya Bapa. Bawa kami, kesombongan kami ya Bapa, keangkuhan kami untuk bisa rendah hati di hadapan Engkau ya Bapa. Layakkan kami Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, kami mengucap syukur, kuat kasih-Mu bekerja salah luar biasa. Haleluya, terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.